Bayat saat itu bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI. Saat berbayat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI pusat pada saat itu, Ustadz Fauzan dan Ustadz Basri yang memimpin bayat pada saat itu. Pukul 5 sampai 8 pagi tadi di Jakarta dan Bekasi. Dari hasil penindakan telah diamankan 3 terduga, 2 di Bekasi dan 1 di Jakarta. Ini merupakan bagian atau dari jaringan jamaah Islamiyah. Kelompok ini dikenal dengan Ikhwan Pahuwato. Ini merupakan kelompok jamaah Ansor Daulah yang tentunya berafiliasi kepada ISIS. Dan tentunya kelompok ini punya kemampuan untuk merakit bom. Dan kelompok ini telah merencanakan kegiatan-kegiatan antara lain penyerangan pada Mako Polri, kemudian juga penyerangan pada rumah dinas anggota Polri. Pemberitahuan Densus bahwa yang bersangkutan diamankan di sekitar tempat kerjanya oleh Densus. Diamankan itu 1 buah laptop, ada juga berapa micro SD ya, ada USB, ada buku rekening tabungan, ada beberapa berkas-berkas lama dan kurang bersosialisasi dengan lingkungannya. Tiga terduga teroris ditangkap Densus 88 di Jakarta dan Tangsel, 2 diantaranya anggota FPI. Sebanyak 3 orang terduga teroris ditangkap di Detasemen Khusus 88 Anti Teror Polri. Mereka ditangkap di Jakarta dan Tangerang Selatan. 2 diantaranya merupakan kelompok organisasi terlarang. Karupemnas Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan, menyebut 2 anggota teroris FPI tersebut masing-masing berinisial ARH dan SN. ARH ditangkap di Jakarta Selatan, sedangkan SN ditangkap di Tangerang Selatan. Selanjutnya, 1 terduga teroris berinisial AS. Menurut Ramadan, AS merupakan jaringan teroris Negara Islam Indonesia atau NII. Harusnya Cak Nun malu dengan Gibran yang tak tersinggung bapaknya dihina. Nama Cak Nun viral dan trending di Twitter selama beberapa hari ini karena potongan video ceramahnya menyebut Jokowi seperti Fir'aun dan Menko Maritim dan Investasi Lut sebagai Haman. Lalu dengan gampangnya Cak Nun klarifikasi dan minta maaf, tapi permintaan maafnya tak jelas dan tidak tepat sasaran. Saya dikasih ujian oleh Allah yang luar biasa, meneng-meneng. Aku ki ngomong hal Fir'aun coba, dan itu saya kesambet, kata Cak Nun. Kesambet? Ah, masa sih? Cak Nun minta maaf atas statement itu. Saya minta maaf kepada semua yang terciprat menjadi tidak enak atau menjadi menderita, atau menjadi apapun oleh ucapan saya itu, kata Cak Nun. Cak Nun juga sudah meminta maaf kepada keluarganya juga karena tidak memikirkan akibat dari apa yang dia ucapkan waktu itu. Dia merasa sudah melanggar ajarannya sendiri. Oh, jadi dia hanya minta maaf kepada keluarganya sendiri, tapi tidak meminta maaf menyebut nama Jokowi langsung. Baguslah. Jadi kelihatan kualitas dari orang ini. Keluarga menegur, dia minta maaf. Jokowi yang dia sebut-sebut seperti Fir'aun malah tidak meminta maaf. Minta maaf tapi masih terdengar sombong. Ternyata ini juga sampai ke telinga Gibran. Dia tidak tersinggung dengan ucapan Cak Nun yang mengatakan ayahnya seperti Fir'aun. Menurut Gibran, keluarganya pun tidak tersinggung dengan ucapannya. Aku santai, enggak tersinggung, keluarga enggak tersinggung, santai aja, kata Gibran. Gibran juga sudah mendengar Cak Nun mengucapkan permohonan maaf terhadap semua yang terciprat pernyataan tersebut. Secara pribadi, Gibran mengaku sudah memaafkan Cak Nun. Keto Ewes minta maaf ya sudah, semua orang dimaafin, kata dia. Gibran juga tidak akan melaporkan Cak Nun ke pihak yang berwajib atas pernyataan tersebut. Rasa sitik-sitik lapor kayak randuwe gawean, polisi seperti tidak punya kerjaan, kata Gibran. Inilah hebatnya keluarga Pak Jokowi. Mereka santai, tidak baperan, tidak reaktif, dan tidak pernah membuat laporan ke polisi. Beberapa kali Jokowi dihina dan difitnah dengan berbagai macam cara, tapi tidak sekalipun Jokowi marah atau gebrak meja. Tidak sekalipun kita dengar Jokowi mengeluh saat konvers. Jokowi
Jokowi anggap semua itu tidak penting karena lebih penting mengurus bangsa ketimbang mengurus 1-2 orang yang rewel. Anak-anaknya juga sama, santai dan tidak terlalu ambil pusing. Tidak ada cerita mereka marah dan mengancam akan lapor ke polisi kalau Jokowi menular ke anaknya. Justru Cak Nun harusnya bercermin dan introspeksi. Katanya budayawan, tapi budayawan apa yang ingin dia perlihatkan dengan mengata-ngatai Jokowi dengan sebutan yang tidak pantas? Orang yang tidak ambil pusing saat dihina, tidak tersinggung saat difitnah adalah orang-orang yang justru memiliki level kebijaksanaan yang tertinggi. Justru orang yang menghina itulah yang menunjukkan betapa rendahnya kualitasnya. Saya tidak peduli jika ada yang bilang Cak Nun ini orang hebat, dulunya berkualitas dan lain-lain. Konteksnya saat ini adalah ucapannya mengenai Jokowi. Itu sudah cukup menggambarkan dirinya saat ini. Pernyataan offside seperti ini seolah ada dendam kesumat dengan Jokowi. Biasanya kalau kita sudah terlalu marah atau kesal, kadang bisa offside mengeluarkan statement yang lebih kasar daripada biasanya. Sebelah sering kebablasan karena biasanya emosi kebencian dipendam hingga bertumpuk setinggi gunung. Kalau kita tidak benci terhadap sesuatu, tidak mungkin bisa keluar kata-kata sampah dari mulut kita. Cak Nun seharusnya malu dengan perlakuannya sendiri. Dia menyindir Jokowi, tapi Jokowi tidak merespon apa-apa seolah bukan hal serius. Dari sini saja sudah ketahuan kualitas antara keduanya. Yang satu offside, yang satu cukup lapang dada untuk tidak tersinggung. 1-0 untuk Jokowi. Dan ketika Cak Nun minta maaf tapi tidak tulus, maka kelihatan kualitasnya saat ini. Ditambah lagi Gibran yang oke-oke saja, maka skor 2-0. Cak Nun kalah telak meski sudah berumur. Ternyata masih bisa offset. Di mana kebijaksanaan yang harusnya dimiliki orang yang lebih tua? Bagaimana menurut Anda?